Teman-teman, kalau ngobrolin tentang hidup ini kan kita terus berjalan ya. Lihat ini, ketemu temen, jadi kadang kok jadi terbata-bata ya teman-teman? Oh, karena belum salam dan juga basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Sebagai pribadi yang hidup di bumi, bernafas di bumi, beberapa kali terlintas dalam benak bahwasanya kok bunga orang lain lebih lekas mereka daripada punya kita ya. Tentu saja hal ini tuh dalam konteks konotasi ya teman-teman. Nah, kalau tentang ini sepertinya expertnya ada di tokoh luar biasa satu ini teman-teman. Siapakah beliau? Beliau adalah Saudah binti Zam'ah. Tahukah teman-teman beliau ini siapa? Nah, beliau ini adalah istri dari Rasulullah SAW sepeninggal Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Berdasarkan pada informasi dari Dr. Haifa Yaunis yang diambil dari YouTube-nya beliau di Jannah Institute, beliau ini punya keutamaan luar biasa sebagai seorang perempuan yang sangat luar biasa juga. Kecerdasannya, value yang kemudian beliau punya, dan lain sebagainya. Saya pribadi teman-teman memahami kisah Ibunda Saudah ini merupakan teladan untuk melipur healing perasaan yang seringkali rendah diri, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, minder, membandingkan diri, dan merasa diri pribadi tidak bisa berkembang. Astagfirullahaladzim. Nah, disampaikan bahwasanya Ibunda Saudah binti Zam'ah ini tidak begitu cantik secara paras. Nah, mungkin ini berdasar pada persepsi masyarakat kala itu dengan referensi label cantik yang mereka langgengkan. Oke, bagi orang yang soleh, bagi orang yang paham bahwasanya cantik itu sebenarnya bukan isu. Kenapa? Karena kalau cantik secara paras itu kan take it for granted dari Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Cantik secara paras itu diberikan untuk melihat, untuk mengukur bagaimana kebersyukuran setiap manusia atas apa yang Allah berikan, dan bagaimana manusia itu melihat hal itu tuh sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan untuk dicela satu sama lain, melainkan untuk disyukuri atas kevariasian itu. Nah, Bunda Saudah ini beliau punya karakter unik dan utama, yaitu sangat bersyukur, sangat puas dengan apa yang Allah beri kepada dirinya. Izin mengutip dari apa yang disampaikan sama Dr. Haifa Yaunis, she was very content. Nah gitu, jadi beliau itu sangat puas dengan apa yang Allah berikan, sangat bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Beliau tuh paham bahwasanya beliau tuh bukan satu-satunya istri Rasulullah SAW. Beliau akan bersanding dengan keberadaan Bunda Aisyah, Bunda Zainab, dan juga Bunda Ummu Salamah, dan juga bunda-bunda yang lain, yang mana keberadaan ibunda-ibunda tersebut tuh diceritakan sangat luar biasa juga. Misalnya solehannya, kebaikannya, kecerdasannya, keturunannya, cantiknya, dan lain sebagainya. Namun, Ibunda Saudah itu tidak pernah cemburu atau kemudian minder, bahkan membandingkan diri dengan yang lain. Beliau begitu paham bahwasanya membandingkan diri dengan yang lain itu atau bahkan tidak bersyukur atas apa yang Allah beri adalah hal yang sangat tidak benar. Katanya tuh membuang-buang waktu, wasting time. Alih-alih demikian, Ibunda Saudah lebih fokus untuk melihat dirinya dan fokus terhadap apa yang Allah garis takdirkan kepadanya. Potensi apa sih yang kemudian beliau itu punya? Beliau tuh fokus mengembangkan diri, hingga Ibunda Aisyah pun menyanjungnya dengan mengatakan bahwasanya beliau, Ibunda Aisyah ini, tidak ingin menjadi wanita seperti siapapun kecuali Ibunda Saudah binti Zam'ah. Kenapa? Karena Ibunda Saudah binti Zam'ah ini adalah sangat dermawan, sangat sederhana, dan juga sangat bersyukur. Dari hal ini teman-teman, kemudian saya terinspirasi juga dari hadis yang mengatakan bahwasanya kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Dari hadis riwayat Bukhari nomor 6446 dan Muslim nomor 1051. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya kekayaan itu belum tentu menjadikan orang itu bahagia atau kemudian senang, tapi yang kemudian menjadikan diri kita senang adalah kita paham, kita bersyukur atas apa yang kita punya saat ini sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada diri kita. Oke teman-teman, kan kita long life learner ya. Jadi di sini yang berbicara pun masih sangat belajar sebagai reminder untuk diri pribadi tentu saja. Semoga apa yang disampaikan bisa bernilai manfaat. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.